Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Handayani, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor pokok 10306050. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SHMH MIP MAP. Adapun resume buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama ada latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Subbab poin ada perubahan pendidikan ke masa depan, ada faktor internal dan eksternal dinamika internal bangsa Indonesia. Poin kedua ada pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Subpoinnya ada tujuan pendidikan kewarganegaraan, ada pengertian pendidikan kewarganegaraan, ada fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, ada visi dan misi pendidikan kewarganegaraan, ada kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Poin ketiga, ada landasan pendidikan kewarganegaraan. Subpoin ada landasan ilmiah, ada landasan hukum, dan landasan historis. Poin keempat, ada Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Subpoinnya ada ketuhanan yang Maha Esa, ada muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ada muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ada muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin pertama, ada proses berbangsa dan bernegara. Subpoinnya ada asal-usul bangsa Indonesia, ada asal-usul istilah Indonesia. Poin kedua, ada identitas nasional. Subpoinnya ada pengertian identitas nasional, ada unsur-unsur identitas nasional, ada faktor-faktor pembentuk Indonesia. Identitas nasional, ada identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Poin ketiga, ada Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Subpoinnya ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ada Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, ada Pancasila sebagai perjanjian bangsa Indonesia, ada Pancasila sebagai cita-cita bangsa negara Indonesia. Ada Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Poin keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Subpoinnya ada Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin pertama, ada pengertian ideologi. Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari, ide itu disamakan artinya dengan cita-cita. Poin kedua, ada makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbagai realisasi pembangunan. Poin ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Subpoinnya ada ideologi Pancasila, ideologi liberalisme, ideologi konservatif, ideologi sosialisme, komunisme, ada juga ideologi fasisme. Poin keempat, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU strip 11/2013. Subpoinnya ada pokok perkara, ada pendapat ahli, ada juga pendapat Mahkamah Konstitusi, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, ada juga putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin pertama ada memahami negara. Subpoinnya ada pengertian negara dan unsur-unsur negara, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, macam-macam bentuk negara. Poin kedua, memahami konstitusi. Subpoinnya ada pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Dasar 1145 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin ketiga, memahami warga negara Indonesia. Subpoinnya ada pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Bab 5 memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Poin pertama, memahami negara hukum Indonesia. Subpoinnya ada pengertian dan ciri negara hukum, ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Poin kedua, ada memahami demokrasi Indonesia. Subpoinnya ada perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan korelasi demokrasi negara hukum. Poin ketiga, ada memahami hak asasi manusia. Subpoinnya ada sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi dalam Pancasila. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Poin pertama, pengertian wawasan Nusantara. Faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Poin kedua ada landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Subpoinnya ada landasan wawasan Nusantara, ada hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin ketiga ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Subpoinnya ada kedudukan, ada fungsi wawasan Nusantara, ada juga tujuan wawasan Nusantara. Poin keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Subpoinnya ada wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategi, dan perkembangan wilayah Indonesia. Poin kelima ada unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Subpoinnya ada unsur wadah, isi wawasan Nusantara, ada juga tata laku wawasan Nusantara. Poin keenam ada implementasi wawasan Nusantara. Subpoinnya ada wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila, ada wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, ada hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas. Poin pertama, ada ketahanan nasional. Subpoinnya ada pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, ada juga landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, serta sifat-sifat ketahanan nasional. Pendekatan Astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Poin kedua ada pengaruh ketahanan nasional. Subpoinnya itu ada pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Poin ketiga ada integritas nasional. Subpoinnya ada integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, ada strategi integrasi, ada integrasi nasional Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, dan berbagai lainnya dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga di masa datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi negara yang diharapkan. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.